Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pagi, Sir. Sir. Pagi, Sir. Jadi tentunya masih semangat ya belajar daring ini. Baik, jadi anak-anak sekalian, hari ini kita belajar masuk mata pelajaran Penjas Orkes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya mau tanya dulu. Apakah ada yang sakit? Jadi saya harap semua sehat-sehat ya. Jadi tetap semangat, jangan stres-stres. Jadi kalian harus berpikiran positif terus, biar hasilnya nanti positif. Baik anak-anak Bapak sekalian, kita mulai saja. Bentar ya, mana tadi? Oke, sudah kelihatan? Sudah, Sir. Oke, baik, materi kita hari ini adalah softball. Kemudian yang menjadi indikator dalam pembelajaran hari ini adalah menganalisis gerak teknik melempar, menangkap, memukul, dan berlari ke base dalam permainan softball. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, di SMP sudah belajar softball? Sudah, Sir. Oke, sudah ya. Jadi artinya kalian juga sudah melakukan prakteknya di lapangan. Jadi saya harap kalian sudah paham tentang materi softball ini. Jadi anak-anak Bapak sekalian, di sini saya akan membahas mengenai peraturan, kemudian cara bermain, kemudian teknik-teknik dasarnya. Jadi ketika nanti kalian bermain softball, kalian sudah mengerti cara bermainnya dan teknik-teknik dasarnya sudah kalian kuasai. Baik, permainan softball diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1887. Artinya ini permainan ini juga sudah sangat lama sebenarnya ya. Di Indonesia sendiri permainan ini dipertandingkan di Asian Games, kemudian di SEA Games, kemudian di PON ini juga dipertandingkan. Banyak sebenarnya orang-orang awam yang belum mengerti peraturan-peraturan permainan softball, kemudian teknik-tekniknya. Mereka hanya melihat dipukul, lalu berlari, lalu bola ditangkap begitu. Ada yang beranggapan juga, Sir, sama nggak softball ini dengan bola kasti, Sir? Gitu. Ada juga yang beranggapan sama. Jadi sebenarnya sangat berbeda ya. Kalau bola kasti itu kan permainan tradisional, ya tradisional kita gitu. Jadi kalau di softball ini tidak ada lagi bola tersebut dilempar ke lawannya. Jadi kan kalau kita biasa main kasti, incaran kita itu adalah lawan ya, untuk kita melempar bola sekeras-kerasnya seperti itu. Jadi di softball ini memiliki aturan tersendiri cara bermainnya. Baik, dalam sistem permainan softball ini, jadi anak-anak sekalian, softball ini dimainkan oleh 2 regu. Setiap regunya berjumlah 9 orang pemain. Kemudian lamanya permainan softball ini tidak ditentukan oleh waktu, tetapi ditentukan oleh, ada yang tahu? Ditentukan oleh inning. Inning itu sama seperti babak.
sama seperti set kalau dalam permainan badminton. Jadi 7 inning. Jadi setiap regunya itu bermain 7 inning. Contoh, saya tim A, kemudian lawan saya tim B. Saya yang bermain duluan, saya yang menyerang duluan, teman saya yang jaga. Setelah saya menyerang, maka tim kami dikatakan gagal menyerang. Kemudian gantian tim B tadi yang menyerang. Maka tim kami itu sudah dinamakan 1 inning. Nah, seperti itu. Jadi tim lawan menyerang, mereka gagal lagi. Jadi mereka juga 1 inning. Nah, jadi inningnya sebanyak 7. Jadi tidak berpatokan dengan waktu, tidak berpatokan dengan jumlah skor yang diperoleh. Oke, selanjutnya skor yang diperoleh itu berdasarkan dari pemukul. Ya, jadi contohnya saya si pemukul, saya lagi tim menyerang nih. Kemudian saya pukul bolanya, kemudian saya lari. Di softball ini terdiri dari 4 base. Base pertama, base kedua, base 3, dan namanya terakhir adalah home base. Saya berlari ke base pertama, kemudian saya berlari ke base kedua, ke base ketiga, dan kembali ke home base. Maka tim saya memperoleh nilai 1. Nah, jadi ditentukan oleh kembalinya orang tadi, kembalinya si pemukul tadi. Tentunya kembali si pemukul tadi banyak aturannya. Jadi ada aturan untuk mematikan si penyerang tadi, si pemukul. Contoh, saya memukul bola. Jadi tim lawan yang bertahan itu dia berusaha mematikan saya. Biasanya namanya saya itu berusaha dibakar gitu. Ya, biasanya membakarnya itu atau membunuh itu, mematikan itu, yang pertama boleh mematikan di base. Yang pertama. Kemudian mematikan di tangkap mutlak, itu yang kedua. Baru yang ketiga, mematikan melalui lemparan. Lemparan itu contoh, saya memukul, si pelempar itu kan yang jaga. Nah, jadi si pelempar melempar bola sesuai dengan takarannya itu dari bahu ke lutut. Ya, jadi di luar itu tidak boleh. Jadi lemparan itu harus tingginya harus sebahu dan selutut sampai dengan lutut. Jadi kalau misalnya si pemukul tidak berhasil memukul sebanyak 3 kali kesempatan, lemparannya sudah sesuai, maka pemain tersebut dikategorikan terbakar. Jadi pemain-pemain yang terbakar di inning pertama itu tidak boleh bermain lagi. Nanti dia boleh memukul itu di inning kedua. Gitu. Urutan pukulannya itu berdasarkan dari susunan strategi tim masing-masing. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pembakaran tadi. Berarti ada 3 ya cara mematikan lawannya ya. Dibakar di base, kemudian tangkap mutlak, baru 3 kali kesempatan tidak bisa memukul dan terbakar. Oke, kemudian itu kesalahan si pemukul. Bagaimana ketika melempar bolanya tadi si pelempar di atas dari bahu? Nah, jadi si pelempar juga memiliki 3 kesempatan. Kalau misalnya kesempatan pertama itu dia melempar di atas bahu, maka itu kesalahan si pelempar. Lemparan kedua dia melempar di bawah lutut. Itu kesalahan si pelempar, dia 2 kali salah. Dan ketiga kali dia melakukan kesalahan, maka si pemukul tadi berhak menuju ke base pertama tanpa hambatan. Jadi dia boleh jalan, ya terserah. Yang penting tanpa hambatan. Nah, kemudian ada aturan lagi, aturan di base. Base tadi kan terdiri dari 4. Base 1, base 2, base 3, dan home base. Di base pertama, pemukul atau pemain menyerang tidak boleh double atau lebih dari 1 orang. Ya, tidak boleh lebih dari 1 orang. Jadi ketika pemukul pertama memukul bola lalu lari ke base, maka si pemukul kedua memukul bola lalu lari ke base, pemukul pertama tadi tidak boleh di situ aja, harus pergi ke base kedua. Nah, jadi di base pertama itu harus benar-benar hanya 1 orang. Kemudian masuk ke pemukul ketiga.
Pemukul ketiga memukul bola lalu lari ke base pertama. Yang di base pertama tadi lari ke base 2, kemudian tidak boleh balik ke base pertama gitu. Jadi kalau misalnya dia balik ke base pertama, maka dikategorikan terbakar si pemain yang balik tadi. Nah, jadi selama mereka berlari menuju base itu, jadi yang jaga boleh membakar base-nya di mana saja, base 1, base 2, base 3 maupun home base. Tergantung tujuan daripada si pelari tersebut, tujuan dari yang menyerang tadi, pemain pemukul tadi. Makanya di softball ini sebenarnya sangat baik ketika bermain menggunakan peraturan atau menggunakan strategi tim masing-masing. Jadi kali yang jaga itu harus tahu pemain mana yang berpotensi untuk dibakar. Jadi ketika pemain menyerang sudah terbakar 3 orang, maka pergantian. Yang jaga menjadi menyerang, yang menyerang menjadi yang jaga. Itu disebut dengan 1 inning. Ya, jadi tujuannya harus membakar 3 dulu, 3 orang. Oke, seperti itu. Itu membakar ke base. Kemudian tadi sudah saya jelaskan membakar melalui lemparan. Kemudian yang ketiga membakar melalui tangkapan mutlak. Tangkapan mutlak ini ketika si pemukul memukul bola dan bolanya lambung, ya, bolanya lambung, maka yang jaga menangkap bola tanpa bola tersentuh oleh tanah ataupun tersentuh langsung, ya, jadi langsung ditangkap gitu tanpa tersentuh apapun, maka itu dinamakan tangkapan mutlak. Jadi si pemukul tadi terbakar. Nah, seperti itulah kira-kira permainan softball tersebut. Ya, jadi itu ringkasan untuk sistem permainannya dalam permainan softball. Baik, jadi anak-anak sekalian, mungkin kalau kalian belum pernah bermain softball dengan peraturan yang sebenarnya, seperti itulah peraturannya. Tetapi biasanya di CTF ini, di SMA Unggulan CTF Foundation, kita atau kami biasanya bermain softball itu dengan peraturan yang dimodifikasi tentunya. Berdasarkan dari peralatan yang ada, berdasarkan dari lapangan yang ada, kemudian dari jumlah pemain yang ada, biasanya itu kita modifikasi sesuai dengan keadaan. Ya, tapi tidak terlalu beda-beda jauh peraturannya. Tapi yang saya jelaskan pertama tadi itu adalah peraturan yang sebenarnya. Jadi peraturan ini semakin lama semakin berkembang, ya. Jadi mungkin nanti ada peraturan terbaru gitu, itu di luar dari konteks ini. Baik, kita lanjut ke teknik dasar bermain softball. Jadi di softball itu kalian harus menguasai teknik melempar, kemudian teknik menangkap, kemudian teknik memukul bola menggunakan pemukul tadi, kemudian teknik berlari ke base. Jadi ketika kalian mau bermain softball, maka keempat teknik ini harus kalian kuasai. Ya, harus kalian kuasai. Ini teknik individu, ya. Jadi kalau misalnya bermain dengan strategi itu strategi tim namanya. Jadi ini individu kalian harus bisa melempar, menangkap, dan memukul bola. Jadi kalaulah kalian tidak bisa katakanlah melempar, maka lemparan yang kalian oper ke teman kalian itu menyulitkan kalian. Jadi sangat terganggu dalam bermain. Kemudian menangkap. Ya memang mutlak harus bisa menangkap di softball ini. Ketika kalian dioper, ketika kalian jaga nih, kalian dioper oleh teman kalian, ketika kalian tidak bisa menangkap bola, maka sangat merugikan tim. Ya, jadi tim yang memukul tadi bisa saja dia home run. Home run itu melewati semua base. Jadi terkendala karena menangkap kalian tidak bisa begitu. Kemudian memukul bola, ya. Jadi ini sangat harus dikuasai. Jangan sampai kalian memukul bola 3 kali tidak kena, maka kalian dikatakan terbakar. Dan terakhir adalah berlari ke base. Berlari ke base ini ketika kalian mempunyai kecepatan sangat membantu untuk kalian sampai duluan daripada bola yang sampai ke base. Jadi mematikannya itu bukan dilempar ke orangnya, ya, atau bukan dilempar ke base-nya, ya, tetapi penjaga yang jaga itu menangkap bola,
lalu dia menyentuh base-nya. Menyentuh dengan apa saja, yang penting base-nya tersentuh. Jadi nanti saya akan jelaskan teknik-tekniknya. Kalian bisa lihat nanti di video pembelajaran yang saya tayangkan. Seperti itu. Kemudian nanti kalian juga bisa lihat bagaimana lemparan yang baik, pukulan yang baik, kemudian berlari yang baik, seperti itu. Nanti saya tayangkan di akhir ya. Kemudian selain peraturan, kemudian habis peraturan baru teknik dasar, selanjutnya kita masuk ke peralatan yang digunakan. Baik anak-anak sekalian, ini adalah peralatan yang digunakan dalam permainan softball. Biasanya itu menggunakan pemukul. Ini adalah gambar pemukul yang sebenarnya ya. Jadi kalau di CTF itu biasanya kami menggunakan kayu, ya, menggunakan kayu untuk memodifikasi pemukul tersebut. Ini adalah ukuran-ukurannya dan bahan-bahannya biasanya terbuat dari logam. Dan ini selanjutnya adalah bola softball. Ya, bola softball ini berbeda dengan bola kasti. Ya, ukurannya beratnya 6 sampai 7 ons, kemudian kelilingnya 11 7/8 sampai dengan 12 1/8 inci. Selanjutnya ini adalah gloves ya. Glove ini untuk kalian menangkap bola. Jadi memang ketika kita menangkap bola menggunakan glove ini memang sangat mudah karena glove ini dia cenderung lebar. Jadi ketika bola datang kalian tinggal letakkan saja tangan kalian lalu digenggam. Jadi ketika kita main softball tidak menggunakan ini memang sulit menangkap karena memang kita mengandalkan tangan kita yang terbilang lebih kecil daripada glove ini gitu. Tapi tidak ada masalah, itu tetap kita pelajari nanti teknik dasar menangkap. Kemudian body protector. Di sini body protector ada helm, kemudian ada baju, kemudian ada untuk tungkai atau kaki. Ini digunakan oleh si catcher. Nah, jadi di softball itu ada nama-namanya. Si pemukul itu biasa namanya batter. Kemudian si yang berada di belakang si pemukul itu namanya catcher untuk menangkap bola. Kemudian untuk si pelempar apa namanya? Lupa saya namanya. Ada yang ingat namanya? Pitcher. Pitcher. Terima kasih sudah mengingatkan saya ya. Siapa nama kamu? Saril Srinandi Sinaga, Sir. Oke, terima kasih ya, Sinaga ya. Jadi Sir, ini hanya digunakan untuk si catcher ya. Body protector ini biasanya dia di belakang si pemukul menunggu ketika si pemukul gagal memukul bola lalu dia menangkap. Ini adalah home plate. Home plate ini tempat yang digunakan di base. Jadi inilah yang dipijak oleh si pelari tadi, si pemukul tadi menuju ke sinilah ke home plate ini. Jadi siapa duluan, si pemukul tadi atau yang jaga duluan menyentuh home plate, maka kalau si yang jaga duluan menyentuh home plate, maka si pelari tadi dikategorikan terbakar. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya si pemukul tadi duluan sampai, maka dianya selamat. Nah, ini adalah base-nya. Ya, ini base-nya ya. Di sini pemukul, di sini pelempar, dia memukul lari ke base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home base. Jadi seperti ini. Kemudian pitcher plate. Jadi untuk batas pelemparan itu ada seperti ini bentuknya. Jadi kaki itu tidak boleh lewat daripada garis ini nantinya. Ini khusus di pitcher ya. Selanjutnya ukuran lapangan softball. Bentuknya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat. Ini base 1, base 2, base 3 dan home base. Jadi semua
pemukul harus melewati base-base ini lalu kembali ke home base maka memperoleh nilai 1 setiap orangnya. Oke, jadi timbul pertanyaan. Sir, gimana kalau misalnya kami dalam satu tim kan 9. Lalu 8 sudah memukul bola lalu berada di base-nya masing-masing, Sir. Tanpa ada melanggar aturan. Kemudian yang pemukul nomor 9 ini, Sir, terakhir, apakah boleh si pemukul nomor 9 ini memukul bola, lalu ke base, kemudian tidak ada pemain yang ada di base kami lagi, jadi kosong, nggak ada lagi yang memukul, Sir. Gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tetap ada yang memukul. Maka pemukul terakhir itu harus bisa memulangkan teman-temannya. Harus bisa memulangkan teman-temannya agar permainan terus berotasi. Jadi ketika sudah pulang ke home base, timnya belum dikategorikan gagal, belum ada 3 yang terbakar, maka lanjut terus, rotasi terus, main terus gitu. Sampai ada 3 tim yang menyerang itu 3 terbakar. Barulah masuk pergantian, yang menyerang ke bertahan, yang bertahan ke menyerang. Baik, ini adalah tadi lapangannya ya. Jadi jarak lempar ke home base itu 13,7 meter, panjang setiap sisi 16,76 meter. Kemudian pitcher plate, ukuran tempat lempar tadi itu, yang peta panjang tadi itu 60 kali 15 cm. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya melihatkan video teknik dasar melempar, memukul, lalu menangkap, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi softball kita ini? Atau semua sudah mengerti atau bagaimana? Yuk silakan. Apa yang ingin bertanya? Atau saya yang nanya? Yuk, saya persilakan. Saya tunggu 1 menit. Ada pertanyaan? Atau jangan-jangan anggap aja lah udah paham semua ya? Sepertinya tidak ada, Sir. Oke, tidak ada. Baik, kita lanjut. Ini ada sedikit tayangan teknik dasar ya. Silakan diperhatikan. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Untuk lemparan, itu ada lemparan atas, kemudian lemparan tengah, kemudian lemparan bawah. Tergantung dengan kondisi yang ada ketika kalian
menyerang, ya ketika kalian bertahan, ya kemungkinan memungkinkan untuk lemparan atas silakan, lemparan tengah silakan, lemparan bawah silakan, tergantung dengan kebutuhan. Jadi itu tadi adalah cara melempar ke atas, tengah, dan ke bawah. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Jadi menangkap ini juga memiliki teknik ya. Jadi buka kaki selebar bahu, kemudian glove bersiap untuk menangkap. Ketika bolanya ke atas, ya kalian harus siap. Kemudian untuk di tengah juga siap dan di bawah juga siap. Cara menangkapnya juga berbeda-beda. Connect the dots straight to the start of intoxicating want. Lingering touch, these soft words whispered in the dark. Set my heart afire. Jadi ini adalah teknik memukul bola ya. Kalian bisa lihat. Jadi saya lupa tadi, pemain itu menggunakan helm. Ya, menggunakan helm. Fungsi helm ini adalah safety ya. Karena memang bola softball itu berat. Dan kemudian pakai pemukul yang terbuat dari logam gitu. Jadi artinya harus ada safety untuk pemain. Oke, baik. Itu adalah teknik dasar dari permainan softball. Jadi, Nana sekalian, jadi di akhir begitulah cara bermain softball. Kalian memang harus bisa melempar, kalian harus bisa menangkap, kalian harus bisa memukul, dan kalian harus bisa berlari ke base itu dengan secepat mungkin agar kalian terhindar dari terbakar. Ya, kalian tidak mati ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, untuk teknik dasar softball ini, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Tapi kalau memang kalian ingin bertanya melalui WA nanti boleh, kalau belum paham. Jadi nanti materi akan saya upload di psikologi, kalian kerjakan. Untuk di pertemuan kali ini, tugasnya adalah kalian hanya meringkas atau menyimpulkan ya tentang permainan softball ini, tentang teknik dasarnya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita praktekkan. Baik, terakhir ada pertanyaan anak sekalian? Saya kira waktu kita udah habis ya. Jadi saya kasih kesempatan yang ingin bertanya. Karena saya curiga juga ini, karena jangan-jangan kalian paham semua atau memang nggak paham nih, saya bingung nih. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Saya, Sir. Fajar, oke silakan Fajar. Sir, bisa dan betting itu kebal terhadap bola ya, Sir? Betting.
Yang pemukul itu kebal Bet- terhadap bola ya. Better gitu ya? Iya, Ah, Sir. Oke, maksud kebal terhadap bola ini seperti apa ini kira-kira? Dia kebal dilempar atau gimana nih? Eh, kan Sir bilang kalau kalau dalam softball itu tidak boleh dilempar ya, Sir. Ya, Betternya. iya betul. Jadi betternya itu boleh megang bolanya itu, Sir. Enggak, Sir. Oh, betternya tuh jadi tidak boleh. Jadi gini, di softball itu tujuannya adalah si pemukul lebih dulu sampai ke base sebelum si penjaga itu menyentuh base dengan memegang bola ya. Contoh saya yang jaga, kamu yang mukul. Kamu pukul bolanya lalu saya tangkap. Saya tangkap, mana duluan? Kamu duluan sampai ke base atau saya gitu. Ngerti kan? Nah, jadi ketika saya sampai duluan ke base, maka otomatis kamu terbakar. Nah, kamu kan memukul bolanya jauh nih. Artinya bukan langsung saya yang menangkap, teman saya melempar ke saya menjaga base pertama. Nah, jadi mana yang duluan sampai gitu. Jadi nggak ada tujuannya untuk melempar kamu. Ketika melempar kamu sampai kan nggak ada gunanya kan, dilempar kan. Nah, jadi tujuannya itu seperti itu. Jadi maka saya bilang, kalau saya lempar, saya yang jaga, maka saya merasa rugi gitu. Karena otomatis kamu duluan sampai. Maka saya oper teman saya yang lebih dekat ke base tujuan kamu. Biar supaya kamu terbakar. Nah, seperti itu. Itu ya Pajar ya. Terima kasih, Sir. Oke, terima kasih Pajar. Oke, anak-anak sekalian, saya kira cukup ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya ingatkan, jangan lupa mengerjakan kuis, mengerjakan semua tugas-tugasnya, tetap semangat, ya. Tetap olahraga kalian di rumah sana, jangan malas-malesan, karena biar kalian tetap bugar dan berpikir positif. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.